Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya akan share bagaimana caranya menggunakan data-data dari aplikasi CoinGlass ya teman-teman. Nah yang pertama, yang paling sederhana kita bisa lihat di menu index ini pada saat kita pertama kali buka CoinGlass seperti ini ya. Jadi ini ada banyak data, cuman coba kita lihat beberapa data yang penting, kayak misalnya BTC dominance. Kita bisa lihat BTC dominance percentage-nya ini ada kenaikan 0,10%. Jadi BTC dominannya naik ya. Jadi ini menandakan ada indikasi harga Bitcoin akan naik dari sekarang gitu ya. Kemudian Crypto Fear and Greed Index ini fear, kemudian ada penambahan 3,85%. Jadi ada kenaikan. Kalau ada kenaikan di sini persentasenya, walaupun di sini 27% fear gitu ya, tetap di sini indikasinya adalah ada kenaikan untuk harga Bitcoinnya. Nah, kemudian Bitcoin balance on exchange ini berkurang. Nah, dari sini juga ada potensi kenaikan. Nah, yang terakhir yang saya lihat adalah biasanya ini US dollar index. Nah, US dollar index ini kalau ada kenaikan berarti US dollar indeksnya ini dolar menguat ya. Kalau dolar menguat berarti Bitcoinnya turun. Nah, jadi ada 3 indikasi: BTC dominan, Crypto Fear and Greed, kemudian Bitcoin balance on exchange yang mengindikasikan harga Bitcoinnya naik dari harga sekarang. Kemudian US dollar index ini mengindikasikan harga Bitcoin masih bisa koreksi dari harga sekarang. Jadi lebih banyak ya, ada 3 yang naik, ada 1 yang turun gitu ya. Jadi 31 untuk sementara. Kemudian saya juga senang lihat liquidation map ini. Jadi di sini kita bisa melihat besarnya likuiditas yang ada. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat di area atas ini likuiditasnya tebal-tebal ya teman-teman ya. Jadi makin kuning itu artinya likuiditasnya makin tinggi seperti itu. Jadi normalnya harga mengarah ke sana. Nah, cuman jangan pernah abaikan juga di sini ada likuiditas walaupun tidak besar. Di area 56.200 harga bisa saja mantul dulu ke sana, retest ke sana untuk dia melanjutkan kenaikan dan mengejar likuiditas yang ada di atas. Terutama ini yang paling dekat di 56.900 ya. Jadi range harga hari ini bisa juga dibilang di harga 56.200 hingga di harga 56.900 itu yang paling dekat-dekat gitu ya. Kemudian yang jauhnya ya seperti tadi pagi ada penurunan sampai bahkan berapa tadi ya, di 55 ribuan ya tadi ya, tadi pagi. Jadi ada penurunan harga Bitcoin yang cukup drastis dan langsung ada harganya naik kembali ke 56.900 dan sekarang ini sedang turun ya. Oke, kemudian jadi targetnya nanti di sini ya, target akhirnya di 58.315. Jadi untuk data liquidation map ini indikasinya lebih kuat untuk harga Bitcoin cenderung naik dari sini ya. Kemudian saya juga suka melihat liquidationsnya. Nah, korelasinya seperti ini ya untuk liquidations. Jadi kita lihat 1 jam ini likuidasi long lebih besar dari short. Kemudian 4 jam long lebih besar dari short. 12 jam long lebih besar dari short. Kemudian 24 jam long jauh lebih besar dari short. Jadi kalau datanya seperti ini saja, jadi orang yang posisi long ini udah banyak banget kena liquid ya teman-teman, udah pada kena margin call lah banyak di sini. Jadi kalau kita baca di sini ada 73.911 trader dalam 24 jam terakhir ini kena liquid teman-teman. Dan total liquidnya itu 196,22 juta dolar. Dan likuidasi terbesar terjadi di Binance ya, yang mana di sini pair Ethereum senilai 2,9 juta dolar. Besar banget itu teman-teman untuk sekali liquid gitu ya. Nah, jadi data ini menunjukkan bahwa kecenderungannya Bitcoin harga indikasinya akan naik gitu ya, dengan melihat data liquidation ini seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga bisa kita lihat
hari ini tanggal 4, data liquidationnya yang long 96 juta dolar, kemudian yang short cuman 10 juta dolar, berarti ini hampir 9 kali lipat ya. Kemudian tanggal 3 kemarin longnya lebih banyak, tanggal 2 itu longnya juga longnya lebih sedikit ya, shortnya lebih banyak, tanggal 1 longnya lebih banyak. Nah ini indikasinya harga Bitcoin akan cenderung naik dari sekarang. Kemudian kita coba lihat order book ya teman-teman. Nah di order book ini kita coba lihat yang skala 1:100 ya. Di sini kita bisa lihat order depth-nya ada total 26.957 Bitcoin. Oke, untuk yang buy. Kemudian yang short ini kecil banget ya. Jadi ini ya kecil banget. Jadi ini udah bisa kelihatan jelas ya bahwa harga fix akan naik dari posisi sekarang. Oke, ini data CoinGlass ini kita bisa jadikan sebagai referensi aja ya teman-teman. Jadi nanti di apa namanya, di chart kita bisa juga analisa teknikal ya teman-teman. Jadi seperti tadi pagi ya, saya udah dapat profit ya dari sini di time frame 4 jam ini, karena ada order block yang masih fresh. Tadi saya open posisi long scalping aja ya teman-teman. Jadi saya scalping di sini. Tadi ini order history saya pagi ini ya. Jadi ini taking profit pertama 30%, kemudian taking profit kedua sisa marginnya 41% gitu ya. Jadi ini trading saya pagi ini, dan ada kemungkinan harga masih bisa melanjutkan turun ya teman-teman dari sini, karena ini kita lihat order block 4 jamnya sebenarnya ketembus, walaupun harga langsung mantul ke atas karena mungkin udah banyak yang memang pasang limit order buy dari sini ya. Nah jadi kita mesti turun di time frame 15 menit untuk nanti mencari sniper entry teman-teman. Nah sementara ini kita bisa lihat ada imbalance terbentuk dari pergerakan harga time frame 15 menit dan sekarang sedang di retest ya teman-teman. Jadi biasanya saya kalau belum ada change of character di sini minimal di time frame 15 menit ini, saya belum akan ambil posisi long lagi. Jadi saya akan biarkan sampai ada change of character, kemudian dari change of character tersebut akan terbentuk fair value gap atau imbalance seperti ini yang warna hijau ini ya teman-teman. Jadi kalau retest di imbalance tersebut setelah change of character dan ada konfirmasi candle pattern candle yang bagus ya, kayak bullish engulfing seperti itu, maka saya akan ambil posisi long. Ini juga kalau ada candle bullish engulfing mungkin saya akan ambil posisi long bertahap ya, jadi kayak DCA ya teman-teman. Dan targetnya nggak usah jauh-jauh, di sini ada area bearish FVG ya. Jadi ada area bearish FVG, fair value gap di sini atau imbalance di sini ya. Jadi targetnya sementara di sini sampai di sini maksimal teman-teman. Kalau kita akan posisi long di area ini dan stop loss di area sini ya, untuk yang agresif. Kemudian yang jangka panjang atau mungkin averaging ya. Jadi dia bisa pasang stop loss di bawah area swing low terakhir ini di sini atau di bawah order block 4 jam. Oke, sementara itu plan saya seperti ini teman-teman. Di sini saya harapkan ada retest lagi. Sebenarnya saya harapkan ada retest ke sini, tapi kalau misalnya ini ada candle konfirmasi bullish, maka saya akan open posisi long dengan target di area FVG ini seperti ini ya teman-teman. Ya seperti itu. Atau skenario keduanya
Ini seperti ini. Oke. Nah, di sini terjadi change of character, kemudian ada imbalance nanti di sini. Kemudian tetap targetnya maksimal di FVG ini dulu ya teman-teman. Jadi saya scalping aja teman-teman, dapat 30, 40, 50% sudah cukup ya. Jadi seperti ini nanti dia change of karakternya kurang lebih akan ada di area ini. Oke. Seperti ini ada change of karakter di sini ya teman-teman. Change of karakter, kemudian nanti di sini akan ada fair value gap. Mana nih? Oke, kita buat karena ada change of karakter maka dia akan terbentuk fair value gap di sini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, nah kurang lebih kayak gitu. Semoga video ini bisa dijadikan sebagai tambahan bahan pembelajaran buat teman-teman semua. Terima kasih, selamat pagi.